Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan membahas mengenai prinsip pembelajaran efektif, prinsip penggunaan teknologi yang efektif, dan prinsip penggunaan media yang efektif. Bagian pertama akan kita bahas mengenai prinsip pembelajaran efektif. Prinsip pembelajaran efektif yang pertama adalah menilai pengetahuan sebelumnya. Jadi pembelajaran yang efektif itu perlu mengetahui terlebih dahulu pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik. Dengan mengetahui kemampuan awal ini, nanti akan kita bisa bandingkan dengan kemampuan yang dicapai setelah pembelajaran berlangsung. Akan sulit kita menentukan efektif atau tidaknya ketika pengetahuan awalnya tidak diketahui, karena kita tidak tahu seberapa signifikan perubahan yang terjadi di dalam diri peserta didik, baik dari pengetahuan, sikap, ataupun keterampilan. Prinsip pembelajaran efektif yang kedua adalah mempertimbangkan perbedaan individu. Kita dapat mempertimbangkan hal-hal penting dari individu tersebut berdasarkan hasil analisis kebutuhan atau analyze learner yang direkomendasikan dari model ESOR. Perbedaan individu seperti gaya belajar yang dimiliki itu perlu dipertimbangkan karena belum tentu seluruh kelas kita itu akan memiliki gaya belajar visual, atau tidak mungkin seluruh peserta didik di kelas kita itu akan memiliki gaya belajar auditori. Itu perlu kita perhatikan. Jadi dengan perbedaan yang mereka miliki, menjadi tugas perancang pembelajaran dan pendidik untuk menciptakan interaksi yang sesuai dengan masing-masing individu. Prinsip yang ketiga, menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini adalah indikator utama yang akan dijadikan sebagai standar apakah pembelajaran kita itu efektif atau tidak. Efektif atau tidak pembelajaran tergantung dari tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran. Pada saat kita tidak merumuskan tujuan pembelajaran, akan sulit bagi kita untuk melakukan penilaian. Apa yang akan kita nilai, sedangkan kita tidak menentukan tujuan tertentu. Prinsip yang keempat adalah mengembangkan keterampilan metakognitif. Jika kita merujuk kepada jenjang kognitif yang dikemukakan oleh Bloom atau yang sudah direvisi oleh Anderson tahun 2001, mulai dari mengetahui, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan menghasilkan atau mencipta. Pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik di K keempat, 5, dan 6, atau sering kita sebut dengan higher order thinking skill. Jadi kita tidak hanya membelajarkan di jenjang bagian bawah, yaitu mengetahui, memahami, dan menerapkan, tapi bagaimana mereka bisa mengkreat atau menghasilkan ide-ide atau produk-produk tertentu. Prinsip yang kelima adalah menyediakan interaksi sosial. Interaksi sosial ini dapat membangun pengetahuan dan pengalaman peserta didik lebih banyak ketimbang mereka hanya belajar mandiri. Kata Vygotsky, lingkungan sosial membelajarkan peserta didik melalui interaksi-interaksi yang terjadi. Dengan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik lainnya, akan muncul persoalan-persoalan tambahan di luar topik pembelajaran, yang kemudian itu dapat mereka pecahkan dengan berkolaborasi. Dalam hal itu mereka akan belajar bagaimana cara menghormati orang lain, bagaimana menghargai pendapat orang lain, atau bagaimana menyampaikan pendapatnya sendiri. Hal itu bisa didapatkan oleh peserta didik melalui interaksi sosial. Prinsip yang keenam adalah kontekstual. Ya, pembelajaran atau pembahasan yang kita lakukan dengan peserta didik upayakan terkait dengan kegiatannya sehari-hari. Semakin kontekstual apa yang kita bahas dalam kegiatan pembelajaran dengan apa yang mereka temui dalam kehidupan sehari-hari, akan membantu mereka menemukan makna dari pembelajaran itu sendiri. Prinsip yang ketujuh adalah keterlibatan peserta didik dalam aktivitas belajar yang relevan.
Artinya, kegiatan pembelajaran tidak hanya menunjukkan aktivitas tertentu atau tidak hanya melakukan aktivitas tertentu, tetapi bagaimana semua aktivitas yang kita lakukan itu relevan dengan materi atau relevan dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Semakin relevan aktivitas-aktivitas pembelajaran, tentu akan semakin mudah bagi kita untuk mencapai tujuan pembelajaran yang tadi sudah ditetapkan. Prinsip yang terakhir adalah menawarkan umpan balik yang segera, tepat waktu, dan konstruktif. Jadi setiap aktivitas dari peserta didik perlu direspon. Respon yang kita berikan mestinya segera agar mereka mendapat jawaban dari apa yang sedang mereka lakukan. Misalnya, mereka melakukan aktivitas tertentu dari prosedur yang kita minta. Setiap langkah perlu kita berikan respon agar mereka mengetahui apakah langkah yang mereka lakukan itu atau langkah yang mereka lalui sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Sebaiknya respon diberikan tepat waktu. Pada saat kita belajar di ruang kelas, mungkin kita bisa mengontrol atau mengobservasi kegiatan yang berlangsung di kelas tersebut. Namun untuk online learning, respon maksimal diberikan 6 jam. Misalnya tugas yang dikirimkan, jangan terlalu lama merespon, upayakan di bawah 6 jam. Atau mungkin mereka mempertanyakan hal tertentu dalam forum diskusi, segera berikan respon. Dan ingat, respon yang kita berikan itu konstruktif. Jadi kalau kita mengikuti diskusi yang dilakukan oleh peserta didik, pendidik jangan memberikan jawaban akhir dari permasalahan yang sedang dilakukan. Kita berfungsi sebagai fasilitator, membantu atau memberikan clue-clue atau sedikit jalan agar masalahnya terpecahkan.